Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Tapi perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzan, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, kelas Hukum 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah satu kasus yang sudah diberikan, yaitu mengenai kebijakan hukum proyek strategis nasional yang menggunakan tenaga kerja asing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membedah sebuah isu krusial dalam pembangunan nasional kita, yaitu dialektika antara penegakan hukum dengan percepatan investasi di kawasan proyek strategis nasional. Fokus analisis yang saya lakukan terlokasi di kawasan industri Morowali, yang menjadi potret nyata bagaimana ambisi hilirisasi seringkali berbenturan dengan norma ketenagakerjaan dan kedaulatan negara. Saat ini kita tengah menghadapi dilema, di mana di satu sisi ada ambisi investasi yang besar, namun di sisi lain terjadi erosi kedaulatan hukum. Fasilitas percepatan investasi yang niatnya baik itu dieksploitasi menjadi celah masuknya tenaga kerja non-kompeten atau buruh kasar dari negara luar. Infrastruktur privat raksasa berdiri tanpa kehadiran otoritas negara yang memadai, menciptakan entitas eksklusif, sehingga jika tidak terjadi koreksi fundamental, kita akan mengalami ketergantungan ironis dan kebocoran devisa. Berbicara mengenai arsitektur hukum, sebetulnya kita memiliki instrumen hukum yang kuat, dimulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga Konvensi Internasional mengenai pekerja migran. Hierarki regulasi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara tarik-tarik investasi global dengan proteksi pekerja lokal. Namun, apakah arsitektur ini sudah sesungguhnya terjadi di lapangan? Karena yang terjadi adalah adanya kontradiksi pengaturan dengan realitas yang terjadi. Secara regulasi, tenaga kerja asing hanya boleh untuk tenaga ahli dengan mandat transfer teknologi sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, di Morowali, pada relatasinya posisi teknis rendah seperti operator alat berat hingga tenaga kebersihan justru didominasi oleh tenaga kerja asing. Wilayah yang seharusnya menjadi aset negara justru menjadi negara dalam negara dengan tertutup dan marginalisasi warga lokal. Berdasarkan dashboard investigasi dan data yang didapatkan dari Kemenaker pada September 2025, ditemukan adanya temuan yang menyebutkan, yaitu adanya penyalahgunaan izin tinggal seperti visa kunjungan C1, D2, C2, dan indeks visa lainnya yang digunakan untuk bekerja. Selain itu, terjadi juga dampak lingkungan seperti adanya polusi dari PLTU dan pengeringan air tanah yang memicu sentimen negatif serta ketegangan horizontal di masyarakat. Melihat anatomi luar dalam hukum, mengapa sebetulnya hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah adanya eksploitasi setelah RPTKA yang otomatis. Sistem efisiensi birokrasi TKA online yang mempercepat proses justru menjadi celah hukum karena kurangnya verifikasi lapangan yang ketat. Inilah sesungguhnya pintu masuk tenaga kerja dan kompeten berkedok investasi strategis. Selanjutnya, ada juga fenomena terisolasi. Di kawasan Morowali ini dikawal oleh Morowali Security Service, sebuah satuan keamanan yang memegang otoritas de facto. Bayangkan saja, pejabat tingkat bupati dan gubernur sudah dihalangi aksesnya untuk melakukan pengawasan. Mereka memiliki sistem peringatan dini, sehingga ketika pejabat atau aparat yang akan melakukan pengawasan, ada alarm sehingga ribuan TKA ilegal bisa dievakuasi ke persembunyian di hutan menggunakan bot. Kemudian ada juga paradoks ekonomi. Secara ekonomi terjadi kebocoran kapital melalui skema dual payroll. Gaji tenaga kerja asing yang berkisar sekitar 16 sampai 17 juta rupiah, itu 50%-nya ditransfer langsung ke rekening yang berada di Cina dalam mata uang yuan. Pola ini secara sistematis menghindari sistem perpajakan Indonesia dan mengakibatkan nilai tambah hilirisasi terbang ke luar negeri tanpa memperkuat devisa domestik. Kemudian ada juga vakum yuridiksi dan asimetri data. Perjalanan kita terancam di pelabuhan dan bandara. Terjadi blind spot karena nihilnya kehadiran permanen dari pihak bea cukai dan imigrasi. Dampaknya sangat fatal. Data ekspor impor antara bea cukai Indonesia dan otoritas China sangat kontrol.
mengindikasikan ketiadaan pencatatan dokumen yang sah dan kelemahan instrumen penangkapan negara. Kemudian apabila kita memiliki pelanggaran atas hukum secara yuridis, praktik ini telah terjadi pelanggaran hukum secara terang-terangan. Definisi longgar terhadap istilah tenaga ahli untuk mempekerjakan buruh pasar asing telah merampas hak pasar kerja lokal dan melanggar mandat pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Selanjutnya, kita juga perlu melihat apa yang akan terjadi selama 10 tahun ini, yaitu kita berada di persimpangan, yaitu jika status quo atau hal ini dibiarkan, maka Indonesia akan terjebak dalam dependensi teknologi dan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Kita bisa lihat bahwa akan terjadi ketergantungan terhadap teknologi yang diberikan oleh China dan berdatangnya terus-menerus tanpa adanya stop itu mengenai tenaga kerja asing dari China akan terus-menerus datang. Namun, jika kita bisa melakukan orientasi kebijakan, kita bisa menjadi pusat manufaktur mandiri dengan kebijakan hukum yang menjamin iklim investasi kompetitif dan transparan. Hal ini perlu didukung dengan kinerja dari kementerian atau lembaga yang bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, rekomendasi yang pertama yaitu dengan penegakan kedaulatan. Sebagai langkah eksekusi, saya merekomendasikan 3 cara utama, yaitu yang pertama, membentuk satuan tugas lintas sektoral untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, melakukan keamanan privat terhadap keamanan dimulai di bawah otoritas keamanan negara. Yang selanjutnya yaitu menempatkan petugas imigrasi dan bea cukai secara permanen di pelabuhan dan bandara di wilayah Mawali tersebut. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu dengan melakukan reformulasi regulasi. Kita melakukan reformasi administratif melalui labor impact assessment sebagai prasyarat mutlak sistem serta online. Selain itu, kita juga bisa melakukan revisi peraturan menteri kerjaan yang harus dipercepat untuk mempersempit klasifikasi jabatan tenaga kerja asing agar tidak ada lagi buang bagi tenaga kerja non ahli. Dan rekomendasi yang selanjutnya yaitu sanksi yang ada tidak saja hanya bersifat administratif, namun perlu adanya transformasi yaitu dengan menerapkan pelanggaran berat dan sistematis sehingga sampai dengan tercabutnya status proyek strategi nasional apabila terbukti hanya menguntungkan investasi asing saja. Mandat audit teknologi juga harus ketat. Kita bisa bekerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan audit teknologi sehingga didapatkan peralihan keahlian dari pekerja lokal dan perpanjangan izin TKA wajib ditolak. Selanjutnya, sebagai kesimpulan yang bisa diambil yaitu kedaulatan negara tidak boleh ditawar oleh ambisi investasi. Investasi yang sehat adalah investasi yang terhukum dan memberikan kemakmuran inklusif bagi rakyatnya sendiri. Penegakan hukum yang tegas bukanlah hambatan bagi iklim investasi, melainkan fondasi mutlak untuk pertumbuhan yang bermanfaat. Selain itu juga investasi tidak boleh beroperasi dalam relasi yang mengabaikan kedaulatan. Kedaulatan negara harus tetap dilindungi dan keamanan juga harus tetap dilindungi sehingga tidak terjadi pertegangan horizontal yang terjadi antara tenaga kerja asing dengan warga sekitar. Kemudian kita harus menyeimbangkan service level agreement atau SLA dengan merekonstruksi peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, kita melakukan hilirisasi dengan menetapkan pelaporan inklusif bagi rakyat Indonesia, bukan sekedar eksploitasi yang menguntungkan negara asing saja. Demikian presentasi mengenai kasus kebijakan proyek strategi nasional yang menggunakan tenaga kerja asing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.